Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kita akan pujikan sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya mempelai berdua. Di mana hari ini Tuhan, mereka datang kepadamu untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Mari Roh Kudus, yang akan memimpin peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan memimpin pemberkatan pernikahan pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi ajarkan khususnya mempelai berdua mengucap syukur. Berterima kepada Tuhan karena mereka sudah mempertemukan dan hari ini mereka sepakat untuk menerima peneguhan pemberkatan nikah daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita akan pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Ya Yesus, ajarkan kami Tuhan bersyukur, buat berterima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Kau beri, khususnya mempelai berdua. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Hanya ucapan syukur kami yang senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Khususnya mempelai berdua. Sehingga hari ini bisa datang kepadamu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, juga buka hati khususnya mempelai berdua untuk menerima pembekalan firman Tuhan yang membekali mereka masuk dalam rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya dengan pengurapan daripadamu. Engkau buka mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan peneguhan pemberkatan nikah ini, kami serahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan para tamu undangan yang dikasih oleh Tuhan. Silakan duduk.
ya mempelai berdua, David Saputra dan Lisa Ekowati. Ya kita tuh bersyukur ya setiap kita tuh datang di peneguhan pemberkatan nikah. Saya percaya orang yang datang, yang menjalani pastinya ada apa? Sukacita. Karena apa? Karena dua insan yang dikasih Tuhan, yang jatuh cinta, yang sedang berbunga-bunga, akhirnya cita-citanya bersatu dalam rumah tangga, dilakukan ya pada hari ini ya untuk David Saputra dan Lisa Ekowati. Saya percaya ketika saya tanya apa sih tujuanmu dalam membentuk rumah tangga? Semuanya jawabannya pasti sama. Saya akan membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang indah, rumah tangga pokoknya yang itu yang aku angan-angankan. Tapi ya khususnya mempelai berdua David dan Lisa, setiap orang pasti punya keinginan yang sama. Tetapi untuk menuju rumah tangga yang kita inginkan, pasti namanya butuh perjuangan. Butuh usaha. Enggak bisa ketika diberkati pernikahannya hari ini, langsung otomatis hari-hari yang kau lalui itu otomatis bahagia. Tidak, justru ketika kita masuk dalam rumah tangga, kita akan dihadapkan dengan kenyataan. Ya, angan-angan yang tadi kita sudah angan-angan ternyata beda dengan kenyataan yang akan kita jalani. Akan banyak tantangan, akan banyak badai, akan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan akan kita hadapi di hadapan kita. Perjalanan kita. Cinta sudah pasti orang yang menikah pasti ada dasar cinta. Kalau tidak ada dasar cinta lebih berat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita akan menjalani sebuah rumah tangga. Maka tema siang hari ini saya berikan tema adalah taman pernikahan. Setiap kita yang merindukan sebuah taman, dia tuh akan membangun sebuah taman yang sesuai dengan yang diinginkan, pasti taman yang indah. Setiap orang punya persepsi sendiri taman yang diinginkan. Tetapi saya percaya taman yang didirikan, taman yang dibangun itu bukannya sekedar taman. Ya udah pokoknya aku berikan pot bunga, dah taruh saja. Tidak, pasti ada pemikiran, oh ini akan aku buat ini, oh ini ada kolamnya, ini ada apa buat air yang mengalir, wah ini ada ini. Setiap orang pasti punya keinginan membangun sebuah taman. Untuk membangun sebuah taman perlu digambar, perlu diatur sedemikian rupa. Nah, ketika taman itu jadi, apakah kita hanya puas sudah? Karena sudah jadi, ya sudah taman sudah aku buat ya sudah dibiarkan, tidak diopeni ya, tidak disiram lagi, dibiarkan. Saya percaya awal taman yang begitu indah, tidak lama, mungkin maksimal 6 bulan. Itu akan tumbuh rumput, akan tumbuh apa yang dipandang tidak enak. Akhirnya yang taman yang kita buat akan menjadi taman yang rusak. Demikian juga dalam membangun sebuah rumah tangga. Kita tuh membangun taman. Hari ini engkau mengawali membangun taman dengan indah. Dengan persiapan-persiapan yang luar biasa, begitu indah. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan untuk David dan Lisa. Mulai hari ini engkau dipersatukan. Mulai malam hari ini atau mulai besok pagi. Anda akan mulai jalani. Anda harus membangun bagaimana rumah tanggamu. Taman pernikahan yang engkau mulai bangun itu. Bagaimana tetap indah. Bagaimana taman rumah tanggamu tetap harmonis. Tetap bahagia. Perlu namanya perjuangan. Perlu namanya usaha. Ya, dalam kita membangun taman, sebelumnya aja sudah tanahnya dibenahi, kasih pupuk, kasih vitamin, tanaman dan sebagainya. Ketika ditanam nanti akan tumbuh. Kalau bunga yang indah. Ya, kalau daun yang indah. Ya, bukannya sekedar asal bunga, bukan, tapi bunga pun kita pilih akan menjadi bunga yang indah. Terus itu akan kita rawat dan akan kita rawat. Nah, saya akan awali dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita ini jelas ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita tuh dengan sempurna. Menurut gambar dan rupa Allah.
Tuhan menciptakan manusia bukan karena iseng. Oh supaya bumi ini penuh dengan orang. Sudah aku buat aja asal. Tidak. Kenapa manusia di muka bumi ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Karena apa? Karena Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka kita bersyukur, kita ingat hari ini aku diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita, dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Seperti hari ini, David dan Lisa datang, Allah memberkati kalian berdua. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Tuhan memberkati, ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan kepada manusia. Yaitu apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah, taklukkanlah itu. Nah ini saudaraku ya, ini satu tugas yang luar biasa. Nanti ketika Anda menikah pasti akan ada namanya keturunan. Ya, mau berapa itu kesepakatan, mau 2, 4, 6, 10, itu terserah ya. Kalau memang mau 10 ya enggak apa-apa ya. Keluarga saja, saya saja 9 saudaraku. Tapi sekarang 1 aja cukup gitu ya. 2 cukup ya, beda ya. Tapi itulah tujuan Allah menciptakan kita. Ketika manusia dipersatukan, memang disuruh beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Dan tugas adalah menaklukkan. Nah kita lihat Kejadian 28 dan 25. Selanjutnya apa? Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketika pria dan wanita bersatukan, diberkati Tuhan, akhirnya apa? Manusia itu pria dan wanita itu apa? Ditaruh di taman Eden. Kalau kita membaca firman Tuhan di Taman Eden itu adalah taman yang indah. Apalagi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membangunnya, pasti indah tamannya. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menyuruh manusia bekerja. Tuhan menyuruh apa? Memelihara, mengusahakan. Demikian juga dalam membangun sebuah rumah tangga. Mungkin kita banyak mendengar di luar sana banyak. Dasarnya cinta, pacaran sekian tahun. Tapi kok bisa cerai? Kenapa? Karena tidak mengusahakan. Karena tidak berjuang. Dianggap ketika kita masuk rumah tangga otomatis semuanya bahagia, otomatis semuanya indah. Tidak. Seperti sebuah taman, tanpa engkau mengusahakan, tanpa engkau memperjuangkan, akan tidak baik-baik saja, akan rusak. Demikian juga dalam rumah tangga kita. Nah kita mau belajar. Ketika Tuhan memberikan kita taman pernikahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ada 3 ya, 1 persiapan. Nah ini kita berbicara rohani ya, ada persiapan rohani. Ketika David dan Lisa mau menikah di keluarga Allah, ya pasti ada syaratnya ya tadi ya. Pasti dikasih minta apa? Baptisan air. Diminta ada akte baptisan air pasti. Kalau belum baptis diapakan? Disuruh baptis. Kenapa? Karena baptis itu tanda kita dimeteraikan, tanda kita percaya, tanda kita ini milik Tuhan. Itulah awalnya. Kalian berdua David dan Lisa, dua-duanya harus seiman, yakin percaya. Kenapa? Dalam membangun sebuah rumah tangga itu harus visi yang sama. Kenapa harus iman yang sama? Supaya sama jalannya. Oh jalannya Tuhan rumah tangga kita tuh begini, kita harus melakukannya seperti ini. Nanti ketika Anda tuh dikaruniai anak ya. Enggak mungkin ada 2 visi. Pasti harus sama-sama. Kita punya anak nanti didiknya gimana? Enggak mungkin, yuk kita didiknya beda-beda ya. Kamu didik orang tuamu gimana, aku orang tuaku gimana. Nanti kita sama-sama ya. Anakmu bingung. Ya. Harus satu. Gimana mau didik anak untuk kita dalam rumah tangga ini? Harus ada kesepakatan.
maka kita persiapan adalah persiapan rohani terlebih dahulu. Ya, kemudian ada bimbingan pernikahan, ada 10 atau 11 bahan. Untuk apa? Mendasari. Nanti gimana kalau ada konflik? Loh pasti ada konflik. Tanya saja orang tua. Mana selama pernikahan puluhan tahun tidak konflik. Tidak usah puluhan tahun, dalam 1 tahun. Nanti Anda perhatikan ya, catat ya. Konfliknya dalam 1 tahun berapa. Loh, tapi itu bukan nyarat kesalahan. Tapi oh iya ya ternyata dalam pernikahan itu ada ya seperti ini ya. Konflik, nah itu kita harus benahi. Konfliknya apa? Ya, nanti konfliknya macam-macam ya. Yang tidak pernah kita pikirkan. Contohnya, kalau belum pernah bersama itu enggak tahu ya. Nanti antara David dan Lisa itu yang rapi yang mana, yang enggak rapi yang mana. Itu pengaruh saudara ya. Nanti begitu masuk, udah pokoknya sandal taruh, lempar. Yang satunya rapi, pasti akan apa? Akan kita tuh yang benar ya. Sekali oke, 2 kali, 3 kali. Mungkin yang satunya, kenapa tuh kalau aku memang suka aku gitu. Nah nanti akan terjadi tanpa sadar. Kelihatannya sepele. Tapi itu bisa jadi pemicu konflik. Jadi kenapa kita ajari? Jadi dalam punya apa mengandung gimana, dalam apa keuangan, wah banyak. Itu apa? Mendasari Anda membangun taman yang indah di dalam Tuhan. Pertama, persiapan rohani. Ya, saya ajak David dan Lisa mulai terus sudah diberkati Tuhan. Ayo rajin ibadah. Ya, kalau udah bisa ikut kelompok sel, ayo ikut kelompok sel. Itu apa? Ketika ada masalah, kita bisa saling mendoakan. Dibangun rohanimu, makin dibangun. Ini kalau satunya males, jangan ikutan males. Dorong, ayo ibadah. Misalnya enggak bisa di Widuran, banyak. Di Paragon ada, di Palor Plaza ada. Jadi enggak ada kata ya, wah jamnya sudah kelewat. Enggak ada ya, masih bisa. Ya. Timbulkan kerinduan. Ini persiapan rohani. Saya ajak rohanimu juga rohani yang bertumbuh, rohani yang dewasa. Untuk dewasa perlu berjuang bersama-sama. Mulai besok pagi, mungkin Anda kalau mau sepakat ya, sekarang ya kita sudah di suami istri. Kalau pagi ya kita 2 bareng ya, kita membaca firman Tuhan bareng ya enggak apa-apa. Tapi kalau salah satu enggak bisa, ya masing-masing tetap berikan waktu untuk menyembah Tuhan sendiri, untuk berdoa sendiri, untuk baca firman sendiri. Tapi yang penting kita membangun rohani kita supaya seimbang. Nanti kalau satunya begini, satunya enggak, itu juga terjadi masalah. Ya, nanti yang yang rendah ini rohani terus, ya, iman terus. Ya kita, yang satunya, ini gimana sih pasanganku? So aku mau beriman ini enggak, itu akan terjadi jenjang ya, itu persiapan rohani. Lalu persiapan apa rohani? Yaitu mental dan emosi. Nah tadi saya percaya Anda berdua dalam usia cukup ya, usia cukup karena dalam memasuk rumah tangga itu usia sangat diperlukan kedewasaan. Kalau usia masih masih kanak-kanak, nah itu nanti agak berat ketika membangun sebuah rumah tangga. Karena apa? 2 menjadi 1. Saat pacaran biasanya sifat karakter yang enggak baik pasti ditutupi, ya enggak? Diperlihatkannya yang bagus-bagus, perhatian. Nanti saya tanya ya, perhatian. Wah, ditelepon sudah makan belum? Kita jemput dia, terlambat, oh enggak apa-apa, terlambat. Setelah menikah, apakah masih sama? Cepat tahu udah jamnya cepet. Wah beda padahal tadi pacarannya sabar, ya udah enggak apa-apa, aku tunggu. Lah beda ya. Ini kita belajar untuk mental karakter kita. Untuk kita bisa sama-sama. Sebab itu pola pikir juga sama. Lalu apalagi persiapan jiwa ya. Ini persiapan jiwa itu juga kalau jiwanya dewasa dia akan bisa. Kalau enggak ya ini permasalahan. Juga dalam finansial sama persiapan. Ini persiapan-persiapan yang kalian butuhkan dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah lalu yang kedua apa? Menanam atau menabur. Nah tadi ya kita sudah membangun, mulai persiapan-persiapan, mulai sekarang menanam, menabur. Nah tadi sudah saya katakan apa yang kita tanam, apa yang kita tabur. Dalam kita sudah menanam pun perlu terus ditabur dengan tanah
pupuk dan sebagainya disiram terus. Ya, kita akan baca. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Dikatakan apa? Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saya suka menggambarkan ini mengenakan baju setiap hari. Mengenakan kasih. Sebab tanpa kita mengenakan kasih, cinta kita lama-lama akan luntur. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih ini adalah kasih Tuhan, kasih agape, kasih tanpa syarat. Kalau pacaran sedang mau cinta seseorang memang lihat, aku cinta enggak ya sama dia ya. Kalau aku enggak cinta ya udah enggak jadi. Tetapi saat kita sudah menikah, maka pakailah kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat. Karena dalam kita menikah nanti, kita akan melihat, kalau dalam pacaran belum kita melihat ya keburukan pasangan kita. Tetapi setelah menikah baru kita akan lihat, loh ternyata kok dia begitu ya, loh ternyata kok dia begini ya. Waduh, wah saya keliru ini. Tuh, bisa ditukar tambah? Enggak bisa ya, sudah disatukan oleh Tuhan, sudah didoakan, dipersatukan. Maka kenapa kenakanlah kasih. Ya, untuk David dan Lisa. Tadi kalau pacaran ya hati kita, jiwa kita, roh kita. Wah aku cinta, wah karena dia cantik, karena begini. Wah aku mau nih, mau dengan dia. Tapi setelah menikah, kita harus lihat apapun keadaannya. Aku harus menerimanya. Misalkan ya Lisa. Ternyata Lisa ini tidak bisa masak. Padahal cita-citanya David, aku pengen istri yang pintar masak. Ternyata tidak pintar masak. Gimana? Ya terimalah. Ya memang dia nggak bisa masak. Sekarang gampang, buka saja online ya. Beli lewat aplikasi, sekarang gampang ya. Tapi kita lihat itu hanya salah satu saja. Mungkin saya nggak ngerti, mungkin Lisa pintar masak. Wah ya ini. Nah jadi kita belajar. Kenapa firman? Saya percaya firman ini sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Saya punya kenalan, saya katakan, kan itu ada masalah dengan istrinya. Saya tanya, kamu bahagia berapa lama? Ya cuma enggak ada setahun, cuma berapa bulan itu, entah 2 bulan atau berapa. Loh kok bisa kamu masa bahagia cuma 2-3 bulan? Apa kamu enggak pacaran? Pacaran Bu, berapa lama? 2 tahun. Lah apa kamu enggak tahu keadaannya dia? Wah Bu kenyataan gini-gini, wah banyak alasan. Apapun keadaan pasanganmu, terimalah. Sebab itu mintalah kasih Allah. Kenapa saya ajak tadi di awal, persiapan rohani. Ada doa bersama, ada mungkin doa sendiri. Tapi ketika Anda berdoa, minta Tuhan, penuhi aku dengan kasih Allah. Tuhan penuhi aku dengan kasih Allah. Sehingga aku bisa melihat pasanganku itu baik. Karena beda ya, ketika pacaran tuh biasanya yang dilihat tuh baik. Misalkan papa mama, David kamu jangan sama Lisa, Lisa itu gini. Papa mama tuh enggak ngerti, wow Lisa itu begini. Kenapa? Sedang jatuh cinta. Ada beberapa tuh ada, Bu biaya, saya sebentar. Dia sedang jatuh cinta, ya diamkan saja. Percuma kalau kamu ngomong, kamu mau ngapa-ngapain karena sedang jatuh cinta. Kamu mau ngomong apapun enggak akan digagas. Tidak akan diperhatikan, kenapa? Dia sedang jatuh cinta. Ketika dia sedang bisa memikirkan, barulah kita bisa masuk, memberikan masukan. Nah demikian juga dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah nanti apapun keadaan pasanganmu, oh ternyata kok David begini ya, kok Lisa yang begini ya, nanti ada orang luar ngobor-ngobori, oh ternyata Lisa gini nih. Abaikan. Sekarang dia sudah jadi pasanganku ya. Aku terus minta kasih Allah ya supaya aku menerima pasangan itu apa adanya. Kenapa? Karena itulah yang hari ini di samping kiri dan kananmu, itulah yang Tuhan berikan. Lalu menabur apa lagi? Selain tadi menabur kasih, menabur perhatian. Engkau tidak boleh lagi perhatian dengan laki perempuan di luar sana yang bukan apa-apanya kecuali keluarga ya. Seperti itu.
Yang sekarang apa yang diperhatikan? Pasanganmu, itulah yang Tuhan berikan. David terus memperhatikan Lisa. Lisa terus memperhatikan David. Sebaliknya demikian. Jadi kita terus nabur. Pasangan tuh kalau diperhatikan itu seneng. Oh, pasangan tuh luar biasa. Aku diperhatikan, aku disiapkan makan, perhatian. Meskipun kelihatan sepele, kecil. Tapi pasangan itu bahagia, seneng diberikan perhatian. Tabur apalagi selain nabur kasih, tabur perhatian, tabur doa. Seperti yang saya katakan, ayo ketika engkau mulai hari engkau mulai masuk rumah tangga, mulai doakan pasanganmu. David doakan, Tuhan berkati Lisa. Jadikan seorang istri takut akan Tuhan. Istri yang bisa menjadi kekuatan dalam hidupku. Menjadi memberikan nasihat yang untuk aku ketika aku sedang masalah. Doakan lagi Lisa, Tuhan berkati David, berkati pekerjaannya, berikan hikmat, mulai saling mendoakan. Kita akan menabur yang baik. Apa yang kita doakan, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Tabur apa lagi? Tabur waktu. Ya, kalau dulunya ada waktu untuk pacaran, sekarang setelah menikah harus ada waktu untuk berdua, ya. Apakah nanti punya anak, tetap harus ada waktu berdua. Biasanya kalau sudah punya anak tuh lupa pasangannya. Si istri ribut anak bayinya, biasanya suaminya di nomor kesekian kan. Nah, nanti suaminya merasa, wah setelah punya anak, kok aku tidak diperhatikan ya, kok aku dicuekin ya. Nah, mulai belajar juga, mulai berikan waktu, ya, dan berdua saling ngobrol, cerita, di tempat tidur cerita, mulai tabur. Jangan izinkan ada iblis yang celah ketika engkau berdua tidak ada punya waktu. Ada orang yang masuk di situ, itu akan bisa membuat rumah tanggamu kacau. Tapi itu kita belajar. Yang kedua, taburlah. Ya, tadi persiapan rohani, kedua mulai nanam, mulai nabur. Terus dalam rumah tangga, tabur terus, tabur kasih terus. Lalu yang ketiga, mulai pangkas, mulai bersihkan apa yang tidak baik. Nah, kita akan lihat ya, Efesus 5 ayat berikutnya. Ini saya serahkan ke David, buka yang pita biru ya. Pita biru, saya minta mic-nya, bisa duduk ya. Saya minta mic-nya. Mic. Mulai ayat yang ke-22 dimulai dengan Lisa terlebih dahulu ya. 22, ya 23, 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ya silakan. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Tadi di awal dikatakan apa? Hei istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Ulang lagi, hei istri apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya tuh kalau ketika menyampaikan senantiasa saya ulangi. Karena apa? Saya merindukan nanti ayat ini ya, masing-masing pria dan wanita itu menghafal ayatnya masing-masing. Kalau ayatnya istri, yaitu tadi, hei istri tunduklah kepada suamimu. Dari ayat 24 dikatakan apa? Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Semuanya. Kalau sebelumnya engkau hidup sendiri, belum ada pasangan, engkau melakukan segala sesuatu bisa engkau lakukan. Paling izin orang tua, ya. Tapi sekarang setelah menikah, ya belajar, izin, tanya kepada suami. Misalkan beli apa, begitu ya. Kok aku mau beli ini boleh, misalnya. Oh di rumah sudah banyak, misalnya hobinya beli lipstik gitu ya. Kok aku mau beli lipstik ini bagus nih. Oh di rumah sudah ada 10, enggak usah beli. Bagaimana? Loh ada orang yang suka begitu, pengennya beli-beli. Nah setelah menikah, wah setelah menikah tuh enggak enak ya. Mau beli aja harus lapor, harus ngomong dulu. Ternyata enggak boleh, padahal aku pengen sekali. Belajar apa?
Seorang istri harus apa? Tunduk kepada suami. Nah, belajar ya dalam hal kecil seperti itu. Di hati kadang-kadang apa? Ya dong kok beli itu aja kok enggak beli. Tapi di sini tunduk, dikatakan tunduk yang benar adalah ketika yang kau inginkan itu tidak sesuai. Tapi kamu bisa melakukan, itulah yang luar biasa. Yang dimaksud Tuhan seperti itu. Kalau yang kamu senangi, tunduk yang kamu sukai, sesuai, itu gampang. Tapi ketika kamu ditolak, apa yang kamu keinginan ditolak, tapi kamu harus tetap tunduk dengan suami. Tapi ketika kamu bisa, kamu harus bersuka cita. Oh, aku ini berhasil bisa tunduk pada suami. Loh, belajar satu perjalanan. Loh, saya ketika mereka apa ya langsung tunduk? Enggak. Karena manusia tuh pada hakikatnya egois, punya egonya masing-masing. Pengennya dituruti. Apalagi kalau dalam keluarga yang kau disayang, dimanja orang tua, apa-apa dituruti. Wah, apalagi itu berat. Tetapi kita belajar sebagai seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa ya disuruh tunduk? Kira-kira kenapa? Kenapa ya disuruh tunduk pada suami? Kepala rumah tangga. Tadi apa ayat tulisannya? Yang keras tadi apa? Kenapa harus tunduk? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, karena seorang suami adalah kepala keluarga. Seorang imam di dalam sebuah keluarga. Dia yang bertanggung jawab atas keluarganya. Maka seorang istri diminta untuk apa? Tunduk. Supaya apa? Supaya seorang suami ini bisa menjalankan tugasnya. Kalau dalam rumah tangga istri tidak bisa tunduk, di luar di sana suaminya pimpinan, para bawahnya tunduk. Nah itu hati-hati ya, lama-lama bisa kecantol itu karena itu. Nah di rumah tangga istri tidak pernah tunduk, di luar sana tunduk sekali ya. Kita belajar ya, seorang istri tunduk kepada, seorang istri tunduk kepada suami. Jadi apa? Yang dipangkas apa? Ego kita. Yang dipangkas apa? Keinginan kita, daging kita ini yang dipangkas. Kenapa? 2 jadi 1. Sekarang ayat 25. Ya, David 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Ayat 27. Sudah cukup. Ayat 25 tadi dikatakan apa? Hai suami apa? Hai suami, kasihilah istrimu Kasihilah istrimu. Ingat ya. Tadi seorang istri, hai istri apa? Harus hafal ya. Hai suami, hei istri, hei suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Ya, sekarang untuk David sebagai seorang ini, sebentar lagi seorang suami ya. Dikatakan kasihlah istrimu. Ada titik-titiknya tadi ya, nanti dibaca lagi. Artinya dalam hal mengasihi istri ini, kasih istri ya apa adanya istrimu. Misalkan istrimu tuh enggak nurut, gimana? David disuruh, kalau istrimu enggak nurut, kamu seorang suami disuruh apa? Tetap mengasihi. Istrimu ngeyel terus, kamu seorang suami disuruh apa? Mengasihi. Mengasihi. Jadi mau apapun keadaan istrimu tetap mengasihi. Demikian juga seorang istri, meskipun suamimu nolak terus enggak boleh terus, kamu tetap tunduk. Nah, itu jadi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan enggak bisa dibantah. Firman Tuhan kira-kira bisa dilakukan enggak ya? Pasti bisa. Tuhan itu sudah ngerti. Kalau kita mengenakan kasih Allah, pasti kita bisa melakukannya. Nah saya mau tanya dulu untuk David ini. David kok kamu bisa cinta dengan Lisa? Apa sih yang membuat kamu cinta dengan Lisa? Apanya? Itu ditutup dulu Alkitabnya. Ya, apanya? Ini. Yang membuat cinta dengan Lisa ya? Ya. Ya, apa ya?
Lihat wajahnya dulu. Ya dia tuh orangnya sabar. Sabar. Beda sama saya orangnya keras. Oh, kamu keras Dia nih, lebih sabar, ya. ya dia lu lebih apa ya? Ya itu tadi sabar ya lebih tepat ya. Dia tuh juga orangnya itu gimana ya? Bingung Bu mau jelas kayak. Ya, sabar ya. Sabar. Pernah saat pacaran muarah besar dia sabar gitu. Iya, jadi kalau saya dan Lisa ini kalau pacaran kemarin tuh memang enggak keluarga yang baik-baik. Jadi kalau saya enggak cocok ya langsung saya tembak gini. Jadi sering ya, mungkin ada beberapa keluarga yang tahu. Ya, Lisa, betul tadi yang dikatakan. Ya. Tapi sampai sekarang ya puji Tuhan masih bisa bertahan. Ya puji Tuhan ya. Saya nggak tahu ya kalau dalam masa pacaran bisa seperti itu. Nanti dalam rumah tangga ya, sekarang sudah jadi miliknya ini. Nah, bisa enggak berubah? Bisa. Nah, tapi Lisa ingat, dia jatuh cinta sama kamu karena sabar. Jadi nanti setelah dalam rumah tangga tetap sabar. Ingat ya, itu diingat-ingat sabar. Nah sekarang Lisa, kok kamu bisa milih David? Kan cowok di sana kamu cantik, cowok di sana banyak yang ganteng-ganteng. Kok milih kayak gini? Ayo coba. Alasannya apa coba? Ayo coba. Kenapa? Kalau ke David perhatian, baik, tanggung jawab. Tanggung jawab, berarti dia jatuh cinta sama kamu karena apa? Perhatian, baik, tanggung jawab. Nanti setelah masuk rumah tangga harus tetap perhatian. Karena mau dapat perhatian banget. Nanti setelah rumah tangga, sudah jadi milikku kok, lupa. Nah seringkali dalam rumah tangga itu seperti itu. Perhatian, terus baiknya gimana sih? Oh tadi ngomongnya keras, baiknya gimana? Enggak aneh-aneh gitu. Oh enggak aneh-aneh, lurus gitu ya. Enggak, apa ya? Ya pokoknya baik ya, berarti kamu yang bisa gambarkan. Nanti setelah rumah tangga juga baik. Terus tanggung jawab. Nah jadi itu lakukan. Apa yang membuat pasanganmu jatuh cinta, terus lakukan dalam berumah tangga. Terus pupuk apa yang engkau lakukan itu dalam sepanjang rumah tanggamu. Pasti rumah tanggamu akan bahagia. Meskipun ada konflik, tetapi ketika engkau tetap menjalankan apa yang kau lakukan dalam masa pacaran, maka itu akan mendatangkan anugerah yang besar. Nanti saya ingatkan ini, supaya ingat, jangan lupa apa yang dilakukan di masa pacaran ketika menikah. Selesai sudah. Akhirnya wes gini aku mau nerima aku gini, enggak. Loh, jangan, kita lakukan terus. Perhatian ya perhatian. Perhatiannya tadi apa? Misalkan bersiap siang pada sama-sama kerja, ditelepon, kamu sudah makan? Ya lakukan, apa-apa lakukan. Gimana kamu kerjaanmu? Bisa selesaikan ya apa yang selama ini kamu lakukan dalam pacaran, lakukanlah. Itu tetap akan membuat apa? Pasanganmu tetap terus makin jatuh cinta. Jadi buatlah pasanganmu jatuh cinta terus. Jangan jatuh cinta dengan orang lain, gantian haluan ya. Dengan pasangan kita lakukanlah di dalam kehidupanmu. Ya karena ketika engkau menjalin rumah tangga, kita tidak tahu berapa tahun. Bisa 10, bisa 20, bisa 50, bisa 60 tahun. Tergantung Tuhan. Kapan engkau dipanggil kita tidak tahu. Tapi lakukanlah sepanjang perjalanan rumah tanggamu. Dalam engkau bergandengan tangan. Ketika engkau dalam perjalanan rumah tangga engkau jatuh. Siapa yang menolong engkau? Pasanganmu. Ketika engkau sakit, siapa yang membantu engkau dalam sakit? Pasanganmu, bukan orang lain. Ketika engkau gagal dalam pekerjaanmu, siapa yang mendukung pertama? Pasanganmu. Yang menguatkan nanti misalkan David dalam pekerjaan, wah ada masalah. Siapa yang menguatkan? Pasti Lisa. Ayo kok kuat kok, percaya Tuhan Yesus. Wah itu kamu akan dikuatkan siapa? Pasanganmu. Itulah di mana Tuhan memberikan engkau pasangan ini. Engkau akan bergandengan seumur hidupmu. Sampai engkau dipanggil pulang salah satunya. Kalau dua-duanya bersamaan, puas seneng ya toh. Dua-duanya bareng-bareng dipanggil Tuhan. Tapi kalau ketika salah satu, ya itulah waktumu. Berapa lama enggak tahu. Tapi nikmatilah perjalanan rumah tanggamu bersama Tuhan. Sebab itu bangunlah taman pernikahan sesuai yang Tuhan mau. Ya, bangunlah dengan
perjuangan, dengan lakukan sungguh-sungguh. Memang akan jatuh bangun, tetapi lakukan. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Itu firman Tuhan yang siang hari ini saya sampaikan. David dan Lisa bisa bangkit berdiri, itu ditaruh di kursi. Berdiri, ditaruh di kursi. Ya, bunga juga ditaruh di kursi. Alkitab juga berhadapan, bergandengan tangan, berhadapan. Ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bagaimana engkau membangun sebuah taman yang indah. Karena itulah Tuhan menciptakan Taman Eden untuk ditempati oleh pria dan wanita. Karena disitulah Tuhan ingin memberkati pria dan wanita yang dipersatukan, yang sudah diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini nanti renungkan kembali, bacalah kembali ayat tadi, Efesus 5 ayat 22 sampai seterusnya. Bacalah kalian berdua, mulai bangun bagian masing-masing. Ada masalah, ingat firman Tuhan. Ketika David sedang marah, ingat firman Tuhan. Aku harus mengasihi istri. Nah, nanti si Lisa jengkel, ingat, oh iya aku harus tunduk dengan suami. Ya, jadi firman Tuhan itu dipakai untuk diri sendiri. Kalau engkau lakukan, pasti rumahmu tanggamu bahagia. Sebentar kita akan ikrar janji, akan jadi setia satu dengan yang lain, juga tukar cincin. Cincin tanda kalian melihat, oh aku sudah dipersatukan, aku mau tetap setia sampai maut memisahkan. Yuk kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyiapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah firman Tuhan yang hidup, di mana Engkau ingin membangunkan setiap anak-anak yang dipersatukan dalam sebuah rumah tangga. Membangun taman pernikahan yang indah di dalam Tuhan. Berkati mereka, berikan kasih ilahi turun atas rumah tangga yang baru ini Tuhan. Berikan hati saling memberi Tuhan, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling belajar, menerima keadaan mereka apa adanya. Kami percaya ketika mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakannya. Maka tangan Tuhan yang akan memberkati mereka. Sebentar mereka akan ikrar janji Tuhan. Tuhan pimpin mereka di dalam mengucapkannya. Biarlah mengucapkan dengan hati yang benar-benar mereka mau setia apapun keadaan pasangannya. Tuhan, Engkau akan memimpin mereka. Bahkan tukar cincin. Cincin yang bisa dilihat oleh mata akan mengingatkan mereka sudah dipersatukan menjadi suami istri. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan ke mereka berdua dalam tangan-Mu, pimpin sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya silakan. David terlebih dahulu. Ya, David bisa bacakan. Ya, silakan baca. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya David Saputra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lisa Ekowati yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, silakan mic-nya berikan ke Lisa. Lisa silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Lisa Ekowati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa David Saputra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah.
Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar ikrar janji mereka yang berjanji setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan mereka. Ya, sebentar kita akan lihat mereka tukar cincin dari emas melambangkan cinta kasih yang murni. Dan ini melingkar tidak ada ujung pangkalnya. Biar kasih mereka terus sampai Tuhan menjemput mereka. Ya, Lisa kenakan. Ya. Ya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, mempelai berdua silakan. Ya, kita akan pujikan, kuserahkan. Ya, semua tamu undangan bisa bangkit berdiri. Yes. Pada Allah. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami meneguhkan memberikan pernikahan ini Tuhan, kami bawa mempelai berdua ke dalam tangan-Mu. Kuduskan, sucikan mereka berdua Tuhan, sehingga mereka layak terima berkat-berkat yang daripada-Mu. Kami patahkan setiap kutuk-kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk kegagalan, bahkan kutuk apapun dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami serahkan mereka berdua untuk siap menerima berkat,
peneguhan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat itu Tuhan, kami bawa David, Saputra ke dalam tangan. Yesus, Kau berkati mulai hari ini. Untuk menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Berikan hati yang mengasihi istri. Berikan hati yang mengasihi keluarga. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berikan dengan hikmat-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat mengalir atas apa yang dikerjakan. Dan Tuhan membuatnya berhasil. Dan saat ini kami bawa Lisa, Ekowati ke dalam tangan-Mu. Jadikan seorang istri yang takut akan Tuhan. Seorang istri yang tunduk kepada suami. Seorang istri yang mengasihi keluarganya. Tuhan berkati. Berikan tuntunan dalam hidupnya. Dalam menjadi seorang ibu, Kau berkati Tuhan. Berkati pekerjaannya. Apapun juga dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan berikan tuntunan kesehatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berkati dan kami teguhkan David dan Lisa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani turun atas mereka. Berikan kasih ilahi mengalir dalam hidup mereka. Mulai hari ini Tuhan, pegang tangan mereka berdua. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terus tuntun langkah demi langkah. Sehingga benar-benar rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan David dan Lisa ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu tamu dengan bisa duduk kembali. Mempelai berdua bisa bangkit berdiri. Bisa kembali ke tempat. Tetap nanti bergandengan tangan. Ya, berhadapan. Tetap bergandengan tangan, berhadapan. Ya. Ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri ketika kalian sudah didoakan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan saatnya, ya, kalian yang mempelai pria, bukakan, apa ini, ya waringnya ya. Pelan-pelan ya bukanya. Nunggu apa-apa, ya silakan diatur sampai ke belakang. Ya, udah. Diperhatikan. Benar ya, betul ya, enggak keliru. Ya, saatnya mempelai pria mencium dahi, pipi kanan, pipi kiri. Berikan juga sebaliknya nanti setelah selesai Lisa gantian. Ya, pelan-pelan. Ya. Ya, gantian Lisa, berikan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, puji Tuhan. Dari gereja akan memberikan akte bahwa mereka semuanya sudah resmi menikah dan diberkati Tuhan. Dari wakil gereja akan memberikan akte. Ya. Dan tadi Alkitab, ya, yang kita bisa dibaca meskipun punya online. Bisa diterima, silakan difoto dulu ya sekalian, tangan berdua, tangan dua-duanya. Ya pegang, ya sudah difoto dulu ya. Ya ditaruh. Sudah, silakan ditaruh ya. Ya, silakan datang kedua orang tua, ucapan terima kasih. Ya. Ya, ucapan terima kasih. Pak.
David dan Lisa mengucapkan terima kasih Pak. Karena telah sepeninggalan Mama, Papa yang mendidik, yang membimbing, yang menemani saya. Terima kasih Pak, semoga Bapak juga sehat, umur panjang ya Pak ya. David kalau ada salah, David juga minta maaf. Ya. Untuk kode terima kasih kok sudah menjadi wali dari Mama. Terima kasih untuk segala nasihat, segala masukan, semuanya kok. Terima kasih ya kok ya. Ya orang tua doakan anak menantu, berkati supaya mereka bisa bangun rumah tangga sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang para undangan bisa pujikan ujian ini juga sebagai ungkapan Anda dalam masuk rumah tangga juga, di mana rumah tanggamu berpujikan supaya ada kasih ada dalam rumah tanggamu. Menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya, mempelai wanita bisa ucapan terima kasih. Bunda Lisa, terima kasih untuk Bunda yang selalu menemani Lisa, yang mendidik Lisa, yang menasihati Lisa, menjaga Lisa, peduli sama Lisa. Sepeninggalan Papa nggak ada, Bunda yang selalu menemani Lisa. Jika ada salah, Lisa minta maaf Bunda. Untuk Siwa sebagai wali pengganti Papa, masih juga Siwa untuk nasihat-nasihatnya, untuk semangat dan dorongannya semua. Yang selalu memberikan nasihat yang terbaik buat Lisa, kesabaran buat Lisa, mengajarkan Lisa. Terima kasih Lisa. Saya titip David dan David saya titip Lisa. Sayangilah Lisa. Dia kurang kasih sayang sama orang tuanya. Tolong ya David, yang rukun-rukun selalu. Siwa selalu mendoakan kepada David dan Lisa. Berbahagialah selalu. Ya Lisa dan David, dijaga itu ya. Jangan berantem, jangan rukunlah. Sekarang sudah menjadi sah suami istri ya, Lisa dan David. Terima kasih. Cinta itu lemah lembut. Ya, mamanya bisa doakan. Sederhana, cinta itu murah hati,
rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, untuk David dan Lisa, kalian bukan dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh disatukan oleh manusia. Apapun alasannya, itu belajar. Ya, minta firman Tuhan apa yang hari ini terus renungkan, lakukan dalam rumah tanggamu yang baru. Doa saya, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan dan bahagia. Penutupan pembacaan nikah sudah selesai. Saya undang semua tamu undangan bangkit berdiri, mempelai berdua dan orang tua maju ke depan, menghadap ke jemaat. Orang tua pindah posisi ya, pindah posisi. Ya maju. Tidak ada. Iya betul. Ya, kita akan doa terlebih dahulu ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami datang kembali, kami untuk membawa mempelai berdua yang sudah diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Tuntun langkahnya mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau menjemputnya. Tuhan berkati rumah tangga yang baru ini dengan berkat-Mu, dengan pertolongan-Mu, dalam tuntunan-Mu, terus kesehatan, kekuatan, sukacita, bahagia mengalir lebih lagi atas David dan Lisa. Berkati apa yang tidak dilakukan sampai selesai nanti acara demi acara, Tuhan yang menyertai. Bahkan berkati kedua orang tuanya, orang tua walinya. Tuhan berkati mereka Tuhan. Kami percaya melalui kehidupan rumah tangga mereka bisa jadi berkat bagi rumah tangga yang baru.
Kami juga serahkan seluruh para tamu undangan juga berkati mereka satu persatu Tuhan. Yang berumah tangga Kau berkati. Oh yang masih dalam mungkin pacaran Tuhan juga kami nyertai sampai ke jenjang berikutnya. Bahkan apapun yang dilakukan mereka Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan kami sudah menyelesaikan peneguhan pemberkatan nikah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya kita akan